Menghargai karya orang lain merupakan sikap yang positif dan mulia. Contohnya, jika teman kalian hobi menggambar, bermusik, atau membuat patung, itu sudah masuk ke dalam karya, dan kalian menghargai karya tersebut dengan cara mendukung karya teman kalian tersebut. Ingat, menghargai karya orang lain itu merupakan sikap positif dan mulia yang bersifat mendukung karya orang tersebut, ya. Oke, cara untuk menghargai karya-karya orang lain adalah yang pertama itu menggunakan program perangkat lunak software secara legal atau resmi. Secara legal atau resmi itu bagaimana? Kalian bisa membeli secara online di toko terpercaya kalian. Yang kedua itu membeli secara offline. Secara offline itu bagaimana, Pak? Secara offline itu kalian pergi ke toko komputer di dekat rumah kalian atau di tempat daerah kalian. Secara resmi kalian akan mendapatkan software secara legal di toko komputer tersebut. Oke, itu cara menggunakan program perangkat lunak software secara legal atau resmi ya. Kalian harus membeli secara resmi. Oke, yang kedua itu menghindari menyalin secara tidak sah. Menyalin tidak sah. Kalian menyalin, misalkan menyalin tugas teman kalian sama persis menyalin atau mencontek ya, dalam tanda kutip mencontek secara sama persis tanpa sepengetahuan teman kalian. Nah, itu sudah melanggar atau menyalin yang secara tidak sah. Menyalin sama Bapak lagi menyalin secara tidak sah itu menyalin yang sama persis dengan yang aslinya, itu menyalin secara tidak sah. Yang ketiga itu menghindari aktivitas mengubah atau memodifikasi program. Oke, yang dimaksud mengubah atau memodifikasi program orang lain adalah Bapak punya program komputer nih misalkan, atau software perangkat lunak, kalian minta, Bapak kasihlah nih program tersebut. Kemudian kalian modifikasi sedemikian rupa tanpa sepengetahuan Bapak, terus kemudian kalian sebarkan program tersebut ke teman-teman kalian. Itu sudah termasuk ke dalam ranah menyalin tidak sah ya, atau memodifikasi program orang lain tanpa seizin si pemiliknya. Oke, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini lazim disebut Undang-Undang Haki dari singkatan Undang-Undang Hak Asasi atas Kekayaan Intelektual. Pada bab 2 Undang-Undang Haki bab 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, kalian bisa lihat sendiri di buku LKS kalian ya. Yang kedua itu pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan menyewa ciptaannya tersebut untuk kepentingan bersifat komersial. Artinya yang nomor 2 ini, karya sinematografi ini adalah karya seperti video atau film dan foto. Dan program komputer ini seperti software, membuat game, dan satu lagi yaitu mengedit program komputer. Itu jadi jika kalian ingin meminjam atau memakai sinematografi dan program komputer milik orang lain, kalian harus memberi izin dulu atau meminta izin pada orang tersebut untuk memakai karyanya tersebut
supaya tidak selain hak cipta, dan tidak ada persetujuan menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan bersifat komersial. Bersifat komersial ini bersifat jual beli ya anak-anak, ingat komersial ini berjual beli. Oke, yang selanjutnya itu adalah pasal 15 dan bab 2. Kamu juga bisa melihat hal-hal yang tidak dianggap sebagai kegiatan pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumber harus disebutkan atau dicantumkan sebagai pelanggaran hak cipta. Yang A, menggunakan hak cipta untuk kepentingan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Yang B, pengambilan ciptaan pihak lain baik sebagian guna keperluan pembelaan di dalam suatu atau di luar pengambilan. Oke. Yang C ini, yang C, pengambilan ciptaan pihak orang lain baik keseluruhan maupun sebagian guna keperluan. Yang pertama, ceramah yang semena-mena untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau yang kedua, pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Oke, yang B ini, memperbanyak suatu ciptaan di bidang pengetahuan seni, sastra, huruf Braille guna keperluan orang tunanetra, kecuali jika diperbanyak untuk itu bersifat komersial. Huruf Braille, kalian tahu kan huruf Braille, huruf timbul ya, untuk orang tunanetra itu. Jika demi kepentingan komersial, maka akan dibuat secara massal atau banyak. Yang E, perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses serupa oleh perpustakaan umum sebagai ilmu pendidikan dan pusat dokumentasi yang bersifat non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Oke. Pasal 15 ini yang F, perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan. Yang G, pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program yang dilakukan oleh semata-mata untuk kepentingan sendiri. Misalkan jika kalian punya komputer atau laptop yang rusak, tiba-tiba rusak nih, kalian lagi tengah asik-asik mengedit, tapi kalian sudah menyimpan salinan program tersebut. Jadi pada saat komputer kalian sudah diperbaiki, kalian ingin mensalin program tersebut, maka itu tidak ada melanggar hak cipta, karena itu membuat salinan untuk kepentingan sendiri. Ingat, membuat salinan untuk kepentingan sendiri itu tidak melanggar hak cipta, kecuali kepentingan sendiri terus kalian bagikan kepada teman-teman kalian atau orang lain, itu sudah masuk ke pelanggaran hak cipta. Oke, jangan sampai melanggar hak cipta ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah di bab 13 pasal 72, kita bisa melihat hukuman pidana bagi orang-orang yang melanggar hukum undang-undang hak cipta ini. Isi undang-undang ini adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat ya anak-anak 1 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau penjara paling lama 7 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Wow, sangat besar sekali ya. Udahlah lama dipidana 7 tahun, denda paling banyak 5 miliar rupiah lagi. Yang kedua itu, barang siapa yang sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud ayat 1, dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun
dan denda paling banyak yaitu 500 juta rupiah. Oke. Nah, hati-hati nih untuk teman-teman atau anak-anak yang biasanya suka mengcover lagu. Nah, itu harap harus direm-rem sedikit ya, dalam tanda kutip direm-rem sedikit, supaya kalian tidak menyiarkan atau memamerkan karya kalian ini, supaya tidak kena hak cipta. Kok sudah kena hak cipta, maka ranahnya sudah masuk ke ranah hukum. Kalian tahu kan, barang siapa yang sengaja menyiarkan, memamerkan atau mengedarkan, dendanya paling banyak itu 500 juta dan pidana penjara 5 tahun. Jadi hati-hati ya dalam menyiar atau memamerkan karya kalian yang bersifat cover. Oke. Yang nomor 3, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial, kalian tahu kan, jual beli suatu program komputer dipidana paling lama nih 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Maksud bapak yang tadi itu, bapak punya software, bapak ciptakan, bapak membuat sebuah program komputer, kemudian bapak berikan kepada kalian, kemudian atas pengetahuan bapak, kalian memberikan program tersebut kepada teman-teman kalian yang ada di seluruh Pontianak. Itu sudah melanggar hak cipta karena kalian sudah membagikan software komputer bapak tanpa sepengetahuan dari bapak. Itu contoh ya, contoh. Oke. Yang keempat ini, barang siapa dengan sengaja melanggar hak di pasal 17 dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Yang nomor 5, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20 atau pasal 49 ayat 3 dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Karena kayak sedikit ya jumlah uangnya itu. Jadi hati-hati, jangan sampai melanggar hak cipta. Jika kalian tidak ingin dipenjara dan didenda uang 150 juta rupiah. Oke, yang nomor 6 nih, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak paling banyak nih 150 juta rupiah. Kalian lihat poin nomor 6 ya. Barang siapa yang sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun dan denda uang sebanyak 150 juta rupiah. Oke. Yang nomor 7 ini, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Oke. Yang nomor 8 ini, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 150 juta rupiah. Oke. Nomor 9 ini, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak nih paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Kalian poin 9 ya, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana paling lama 5 tahun dan denda 1.500.000.000 rupiah. Kan sedikit tuh jumlah uang yang akan kalian gunakan untuk bayar denda kok jika kalian melanggar hak cipta seseorang. Jadi hati-hati dalam menggunakan karya orang lain ya. Yang pertama itu, kalian harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tersebut, maka saya boleh memakai karya tersebut.
Jika orang tersebut mengiyakan dan tidak ada hak komersial dalam tanda kutip jual beli, maka kalian boleh memakainya. Jika dalam tanda kutip ada komersialnya, boleh kalian membatalkan atau jangan menggunakan karya orang itu. Oke, ingat, sebelum menggunakan karya orang lain ini, ingat harus minta izin terlebih dahulu kepada orang tersebut. Oke, minta izin kepada orang tersebut supaya tidak melanggar hak cipta, dan sudah ada bukti bahwa kalian sudah meminta izin untuk memakai karya orang tersebut. Oke.